Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, ini aktivitasku, aku mulai di siang hari ya teman-teman, karena aku masaknya ini sekitaran jam 2. Aku tuh pagi nggak masak teman-teman, karena untuk makan siang itu masih ada sisa ikan semalam. Nah, jadi siang ini tadi tuh aku ke pasar, sepulang antar si abang Razi MDA, aku tuh mampir sebentar ke pasar. Rencana itu cuma nyari semangka tadi ya teman-teman, karena di sebelah rumah ada kenduri gitu, jadi aku mau bawa buah tangan gitu ya teman-teman, mau bawa semangka. Jadi pulang ngantar si abang Razik MD, aku tuh mampir ke pasar. Di pasar tadi tuh aku lihat ubi banyak ya teman-teman, terus empuk juga. Nah, di sini aku mau bikin ubi goreng. Nah, ini ubinya tadi aku beli 2 kilo, sekilonya itu murah aja teman-teman, Rp3.000. Nah, ini tadi ubinya aku potong-potong, udah aku kupasin untuk kulitnya. Lanjut di sini aku mau cuci bersih untuk ubinya. Nah, ini juga dibilang singkong ya teman-teman. Cuma aku di sini bilangnya ubi ya. Ini namanya ubi kayu gitu ya teman-teman. Kalau yang satu lagi itu aku bilangnya ubi rambat. Nah, lanjut ini mau aku rebus dulu untuk ubinya. Nah, di sini aku mau bikin singkong merekah gitu ya teman-teman. Nah, di sini ubinya aku rebus menggunakan bumbu raci ikan goreng aja ya teman-teman, karena aku di rumah nggak punya stok kunyit. Jadinya aku yang ada di rumah cuma bumbu raci ikan goreng. Ya udah, aku pakein aja bumbu raci ikan goreng. Nah, kemarin itu aku juga pernah bikin ubi pakai bumbu raci ikan goreng ya teman-teman, jadi rasanya tuh enak banget dan untuk rasanya itu menyerap ke ubi. Nah, kemarin itu aku nyoba bikin pakai bumbu raci ikan goreng juga pas aku bikin tela-tela yang di rumah tantenya anak-anak kemarin yang udah nontonin video aku sebelumnya pasti pernah lihat kan ubi yang aku potong-potong yang aku jadikan tela-tela. Nah, lanjut di sini aku juga mau bikin bakso. Nah, itu di kompor sebelah aku udah rebus tulangnya teman-teman. Aku pakai kaki sapi yang aku dapat waktu hari raya kurban kemarin. Jadi kemarin tuh aku dapatnya satu ya teman-teman, jadi dipotong 2 gitu. Jadi aku pakainya di sini sepotong aja karena aku bikinnya untuk kuah baksonya itu nggak banyak. Nah, ini bumbu kuah baksonya aku pakai bawang putih, merica, dan juga kemiri yang udah disangrai gitu ya teman-teman. Nah, ini aku tambahkan juga untuk daun bawang, tapi yang aku ambil hanya bagian putihnya saja, dihaluskan juga dengan bumbu-bumbu tadi ya teman-teman. Nah, kuah bakso yang aku bikin ini sebelumnya aku juga udah pernah bikin di video sebelumnya teman-teman. Nah, ini rasa kuah baksonya itu betul-betul gurih dan ngaldu gitu loh teman-teman, karena pakai tulangan kaki sapi. Pokoknya kalau pakai resep ini dijamin candu loh teman-teman, atau ketagihan buat bikin bakso lagi. Nah, ini baksonya juga sisa yang aku bikin bakso dari daging kurban kemarin ya teman-teman. Jadi aku masih punya sisaan bakso dan juga masih punya sisaan tahu isi baksonya. Jadi di sini aku mau bikin bakso aja untuk makan malam nanti ya teman-teman. Karena kalau udah sore itu anak-anak itu jarang mau makan yang namanya ikan sambal, ikan gulai. Pasti sukanya itu yang hangat-hangat seperti soto, bakso, atau mie goreng. Itu yang disukai anak-anak kalau udah sore-sore ya teman-teman. Nah, jadinya daripada aku capek-capek masak ikan di sore hari ini,
mending aku bikin bakso aja, mumpung ada baksonya di dalam kulkas ya teman-teman. Nah itu tadi aku ngerebusnya itu udah lumayan lama, udah sekitaran 2 jam gitu ya teman-teman, biar keluar itu untuk kaldunya. Lanjut di sini aku mau tumis dulu untuk bumbunya. Di sini aku mau panaskan dulu untuk minyak goreng untuk menumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Nah ini bumbunya ditumis sampai wangi dan mengeluarkan minyak gitu teman-teman, sampai dia betul-betul tanah untuk tumisan bumbunya. Baru nanti kita pindahkan ke dalam air rebusan tulangan tadi. Nah karena komporku dua-duanya kepake, jadi untuk tulang yang aku rebus tadi wajannya aku turunkan dulu ya teman-teman, menjelang aku menumis bumbu untuk kuahnya. Untuk bumbu yang satu ini memang gak jauh beda dengan rasa abang-abang yang jualan bakso di luar sana ya teman-teman. Pokoknya pakai bumbu ini dijamin nagih loh untuk bikin baksonya. Nah ini tadi untuk bumbunya udah aku masukkan ke dalam air rebusan bakso ya teman-teman. Maksudnya ke dalam air rebusan tulang tadi. Di sini aku juga tambahkan garam dan juga aku tambahkan Royco rasa sapi ya teman-teman. Nah ini aku pakai yang merek sedap ya untuk penyedapnya. Nah ini rasanya udah pas ya teman-teman. Nah ini baru aku masukkan aja langsung untuk baksonya. Nanti untuk tahunya pas mau makan anak-anak nanti aku panaskan lagi kuahnya. Dan lanjut di situ aku masukkan aja nanti untuk si tahu baksonya. Nah ini aku tambahkan daun bawang ya teman-teman. Karena daun bawang ini kalau pas ngisiin mie itu dia langsung kumasukkan, itu kan berarti mentah ya teman-teman, jadi anak-anak tuh kurang suka. Jadi langsung aja di sini daun bawangnya aku masukkan ke dalam si kuah rebusan bakso dan tulang tadi. Lanjut di sini untuk sambalnya, tadi tuh aku udah rebus cabai rawit dan juga bawang putih. Nah di sini aku tambahkan garam juga sedikit pas waktu aku nguleknya ini ya teman-teman. Nah ini aku nggak blender, aku ulek tangan aja karena memang cabenya itu nggak banyak ya teman-teman, sedikit aja. Nah ini lanjut aku mau ngerebus mie. Aku pakai mie telur cap ayam gitu ya teman-teman. Ini aku rebusnya itu cuma satu karena kan untuk makan malam aja teman-teman. Jadi yang makan itu cuma aku, Abang Razik, Abang Rapa dan juga omnya anak-anak. Jadi aku ngerebusnya di sini nggak banyak-banyak teman-teman. Takutnya nanti bersisa gitu lalu mubazir gitu ya. Nah ini aja tadi nggak habis juga ya, masih ada sisa untuk satu mangkok. Tapi nggak apa-apa, besok pagi bisa aku panasin untuk kuahnya, dan minyak aku simpan di kulkas biar bisa juga nanti untuk makan paginya si adik Rafiq. Nah lanjut di sini aku sambil nungguin ubinya tadi aku rebus. Di sini aku juga ngupasin dulu untuk buah pepaya ya teman-teman. Itu pepayanya kemarin aku beli masih ada sisaan separuh, jadi hari ini mau aku makan. Tadi dari kulkas udah aku keluarkan gitu ya teman-teman, jadi udah nggak dingin lagi. Baru ini lanjut aku potong-potong, aku kupas mau aku makan ya teman-teman. Karena aku tuh kalau makan pepaya yang langsung keluar dari kulkas itu kan dingin ya teman-teman, jadi gigiku tuh perasaannya ngilu gitu teman-teman. Makanya aku biarkan dulu di suhu ruang untuk pepayanya sebelum aku makan gitu. Nah ini pepayanya itu pepaya madu, pepayanya itu asli manis banget loh teman-teman. Aku tuh kemarin belinya di warung tempat biasa aku beli pepaya. Aku selalu kalau beli pepaya di situ nggak pernah zong ya teman-teman. Jadi untuk rasanya itu betul-betul manis. Aku tuh lebih senang beli di warung itu ketimbang aku beli di pasar. Kadang kalau di pasar itu aku juga sering jumpa pepaya yang rasanya tawar gitu ya teman-teman. Jadi zong gitu kalau menurut aku untuk rasanya. Nah lanjut di sini aku mau
masukin batu es dulu ke dalam apa ya, ke dalam baskom nih kecil itu ya teman-teman, karena nanti mau aku gunakan buat ngerendam si ubi yang udah aku rebus tadi. Nah kalau mau bikin ubi merekah gitu ya teman-teman, jadi untuk ubinya itu habis direbus kita langsung masukkan ke dalam rendaman air batu es gitu. Nah kalau aku biasanya aku nggak rendam ya teman-teman, jadi aku biarkan terus aku simpan di freezer. Pas mau menggoreng kan aku keluarkan gitu, jadi pasti goreng itu betul-betul merekah gitu loh teman-teman. Cuma ini aku mau goreng beberapa biji untuk cemilan di sore hari ini, jadi aku rendam aja di sini menggunakan si air batu es. Kalau bikin ubi merekam memang seperti ini ya teman-teman caranya. Nah ini ubinya itu juga betul-betul empuk, pasti makan itu kayak pulen gitu loh teman-teman rasa ubinya. Nah ini nanti bisa aku simpan juga ya teman-teman buat frozen food aku. Biasanya kalau di toko oleh-oleh di tempat aku ada loh teman-teman jual ubi yang udah direbus gini dijadikan frozen food gitu. Nah itu biasanya di toko oleh-oleh di Pekanbaru ada namanya Insira, itu ada loh teman-teman ubi yang udah direbus gini, yang udah dibumbuin terus di frozen food gitu teman-teman. Harganya itu nggak mahal juga lah kalau menurut aku. Biasanya aku sering beli di situ, cuma karena ini ubinya empuk jadilah aku bikin sendiri aja untuk frozen foodannya. Nah ini lanjut untuk ubinya, di sini udah aku goreng ya teman-teman. Aku goreng beberapa potong aja buat cemilan di sore hari ini. Dan aku juga biasanya suka teman-teman untuk sarapan pagi gitu yang udah dikukus gitu aja teman-teman. Kadang aku cocol sedikit pakai kelapa parut gitu, menurutku enak juga teman-teman, tapi kali ini aku mau makan yang digoreng. Nah ini untuk ubinya nampak kali teman-teman empuk gitu, dari video udah kelihatan untuk ubinya itu betul-betul empuk sekali. Nah lanjut, ini di sore harinya aku mau jogging dulu ya teman-teman. Seperti biasa kalau udah bikin lemak pasti kita harus empaskan lemak. Ya ini adalah kebiasaan aku juga teman-teman. Aku tuh kalau nggak olahraga jadi aku tuh susah tidur loh teman-teman. Jadi aku tuh harus membiasakan diri setiap hari untuk berolahraga biar aku tuh nggak insomnia gitu teman-teman. Nah di sini aku biasanya itu kalau menjaga kesehatan aku seperti ini ya teman-teman. Kadang aku tuh kalau nggak bisa jogging, nggak ada kawannya, aku kadang-kadang itu olahraganya di dalam rumah aja seperti senam, aerobik gitu, atau kadang-kadang aku sepedaan, kadang-kadang itu aku seperti kayak workout gitu ya teman-teman, ngangkat beban gitu ya, main barbel lah sekali-sekali ya kan. Nah ini juga salah satu tip aku menjaga berat badanku ya teman-teman. Aku tuh setiap pagi selalu konsumsi yang namanya direbus kayak ubi rebus, telur gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk makan kadang tuh aku suka untuk ikannya itu aku rebus juga, dan untuk sayurannya aku nggak pernah skip ya teman-teman, pasti setiap hari itu harus ada yang namanya sayur. Nah aku tuh nggak bisa teman-teman kalau misalnya berat badanku itu udah di atas 55, nanti bakal terasa sendiri teman-teman. Kadang aku tuh jalan suka sengap gitu, itu tandanya BB-ku udah mulai naik. Aku selalu nandainya seperti itu ya teman-teman. Nah di sini aku joggingnya itu ke dalam komplek Auri gitu ya teman-teman. Jadi di sana banyak juga masyarakat umum yang berolahraga. Dan di sini kayaknya ini baru loh teman-teman disediakan seperti alat-alat fitness seperti ini. Karena aku udah lama juga sih nggak jogging ke dalam semenjak habis lebaran. Ini baru pertama kali aku masuk jogging lagi ke dalam komplek Auri ini. Biasalah ya teman-teman, kalau emak-emak kalau udah jogging pasti banyak eksisnya ya daripada geraknya.
Nah, terima kasih ya bagi teman-teman yang udah setia nontonin video aku. Dan jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe-nya. Karena like, komen, dan subscribe teman-teman sangat berarti untuk perkembangan akun aku ya. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke akun aku, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Semoga ya video aku ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan semoga video aku dapat menghibur teman-teman dan juga memberi manfaat kepada teman-teman. Assalamualaikum, bye bye.